Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi saat ini, kita harus terus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh kita, dan jangan lupa makan makanan yang sehat, serta menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit ya anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni rupa 2 dimensi. Semuanya sudah siap? Ya. Anak-anak, mari kita membayangkan dulu seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki unsur panjang serta lebar yang hanya bisa dinikmati dengan satu arah pandang saja. Ingat, hanya bisa dinikmati dengan satu arah pandang saja. Itu adalah seni rupa 2 dimensi. Contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya seperti ada lukisan, ada batik, ada poster, ada booklet, ada leaflet, ada baliho, ada apalagi kaligrafi dan lain sebagainya. Ada relief ya, itu juga termasuk karya seni 2 dimensi. Anak-anak sekalian, karya seni 2 dimensi ini jenisnya ada 2. Ada seni rupa murni, ada seni rupa terapan. Yang seni rupa murni itu adalah pengertiannya seni yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan ekspresi saja. Jadi seorang seniman dia hanya membuat sebuah karya hanya ingin berekspresi saja. Itu namanya seni murni. Jadi yang dinikmati adalah keindahannya saja. Sedangkan yang jenis seni rupa yang kedua yaitu seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di mana selalu menitik beratkan pada segi fungsinya. Satu contoh, kain batik. Fungsinya untuk apa anak-anak? Pasti untuk berpakaian. Kalau seni grafis satu contoh, misalkan brosur, booklet, leaflet, baliho, dan lain sebagainya. Pasti dia memiliki kegunaan. Brosur contohnya. Brosur ini adalah media reklame ataupun media iklan. Itu yang biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Kepada khalayak atau kepada orang yang disasar. Satu contoh misalkan reklame tentang himbauan untuk masyarakat, untuk hidup sehat, untuk hidup bersih. Ya, satu contoh misalkan mari jagalah kebersihan. Ya, itu termasuk fungsi ya, brosur. Jadi digunakan booklet, leaflet, brosur ini digunakan untuk menyampaikan pesan yang termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Anak-anak sudah tahu ya, mana yang termasuk seni rupa murni, 2 dimensi murni dan 2 dimensi terapan. Anda harus bisa mengidentifikasi. Kemudian kita akan mengenal yang namanya teknik. Teknik anak-anak. Teknik itu apa? Teknik itu adalah satu cara yang digunakan untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi. Nah, teknik di dalam karya seni rupa 2 dimensi itu bermacam-macam. Ada yang namanya teknik akuarel, ada teknik plakat, ada teknik dusel, ada teknik arsir, ada teknik pointilis. Kalau di dalam teknik batik, pembuatan batik ada teknik cap, ya, ada batik cap, ada teknik colet ya, karena pewarnaannya dengan mengoleskan atau mencolet di atas kain, itu namanya teknik colet. Ada teknik ikat celup ya, itu untuk batik-batik dengan teknik celup dan diikat. Itu adalah teknik-teknik yang digunakan di dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, ada masih banyak lagi anak-anak. Ada teknik akuarel.
Ketika kita menggunakan cat air, maka kita menggunakan teknik akuarel. Ada yang namanya teknik plakat, ada juga yang namanya teknik pointillis tadi sudah ya, sudah. Ada yang namanya teknik opak. Ya, opak itu adalah membuat suatu warna dengan teknik yang rata. Itu namanya teknik opak. Nah, anak-anak, itu adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Dan teknik ini berhubungan dengan peralatan yang digunakan tentunya. Satu contoh, anak-anak menggunakan pensil. Pasti anak-anak menggunakan teknik dusel, ataupun teknik pointillis, ataupun teknik arsir ya. Dan teknik arsir pun ada bermacam-macam. Ada yang teknik menyilang, ada yang teknik scramble. Itu adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita mengenal alat dan bahan. Apa bedanya alat dan bahan? Ya, pasti ada bedanya. Kalau alat itu adalah sesuatu yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi, tapi akan mengalami kerusakan. Itu namanya alat. Satu contoh misalkan kuas, canting, kemudian ada apalagi pensil, jangka, penggaris, kemudian palet, dan lain sebagainya. Itu adalah alat. Kemudian yang dinamakan bahan, kalau bahan itu adalah sesuatu yang digunakan dalam pembuatan karya 2 dimensi yang akan mengalami habis. Satu contoh misalkan kertas, kain, kemudian apalagi tembok ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Cat ya, itu termasuk bahan. Nah, jadi anak-anak harus bisa membedakan antara bahan dan alat. Ya. Kemudian anak-anak juga harus bisa mengidentifikasi mana itu alat, mana itu bahan. Ya, pokoknya harus diingat-ingat kalau bahan itu bisa habis ya oleh waktu. Kemudian kalau alat akan mengalami kerusakan. Itu alat dan bahan. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mengidentifikasi yang pertama aneka jenis karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian kita mengidentifikasi bahan ya dan alat. Kemudian kita juga mengidentifikasi pengertian bahan dan alat. Dan kita tadi sudah mengulas tentang teknik ya, menjelaskan tentang teknik yang digunakan serta pengertiannya ya. Itu anak-anak, apakah di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk yang selanjutnya adalah kita diharap untuk bisa membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan hasil daripada kreasi kalian masing-masing. Kalau dulu di kelas 10 Anda boleh masih mencontoh ya. Kelas 10 itu boleh mencontoh ya, mencontoh benda ya. Kemudian kalau kelas 11 Anda nanti menggubah. Nah, kalau yang kelas 12 ini Anda harus bisa memproduksi karya sendiri dengan hasil daripada pemikiran Anda sendiri, kreasi sendiri-sendiri ya. Sudah berbeda lagi. Kalau kelas 12 itu kemampuannya adalah mengkreasikan karyanya ya tanpa memplagiat karya orang lain. Itu. Ya, anak-anak. Apa karyanya? Untuk karya kelas 12 ini, karena masih di masa pandemi seperti ini, saya tidak menyuruh Anda untuk nanti membuat batik ya. Untuk kesulitan nanti mencari alat dan bahannya. Saya akan menyuruh Anda untuk membuat sebuah karya, yaitu karya poster. Ya, poster. Poster apa saja? Ini posternya bebas, boleh posternya yang berupa himbauan kepada masyarakat, ya, ataupun poster barang, ya, satu barang, jasa, produk.
membuat poster layanan masyarakat, ya, himbauan untuk masyarakat untuk bagaimana mengatasi pandemi di saat situasi saat seperti ini, ya. Itu. Jadi Anda bisa membuat poster mari menjaga kebersihan, atau bagaimana langkah-langkah kita untuk menghindari COVID-19 dan lain sebagainya. Ya anak-anak, tentunya semua kreasi itu adalah dari pemikiran sendiri, bukan dari orang lain. Itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, cukup sekian dulu. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.